Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Desti Rahmawati, di video kalkulus lanjut untuk pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini, saya akan membahas mengenai differential equation, melanjutkan video yang pertama. Untuk referensi yang saya gunakan masih sama, yaitu saya menggunakan bukunya James Stewart dengan judulnya Kalkulus, edisi yang ke-7. Adapun capaian pembelajaran untuk materi differential equation ini, untuk video yang kedua ini, intinya nanti kita semua mampu memahami, kemudian menjelaskan, dan juga mengaplikasikan konsep yang sudah kita pelajari di differential equation untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya tepat dapat nanti digunakan dengan menggunakan persamaan diferensial. Kemudian untuk materi di pertemuan yang kedua ini, di video yang kedua ini, saya melanjutkan materi yang pertama yang sudah dibahas, yaitu di video pertama yang sudah dibahas ada pemodelan menggunakan persamaan diferensial, kemudian ada metode Euler, sama persamaan separable. Nah, kemudian di video yang kedua ini saya akan membahas 2 poin, yaitu model pertumbuhan populasi dan juga persamaan linear. Oke, saya lanjut untuk yang pertama, itu adalah model untuk populasi, ya, pertumbuhan populasi. Nah, model untuk pertumbuhan populasi di sini, yang pertama, poin pertama yang saya akan bahas itu adalah the law of natural growth. Jadi, hukum pertumbuhan secara natural. Secara umum, untuk hukum dari natural growth itu dapat kita lihat di persamaan yang pertama, ya. Di persamaan yang pertama itu modelnya ada dP per dt itu sama dengan K dikali dengan P. Nah, ini di pertemuan pertama kita sudah menyinggung untuk model persamaan seperti ini, di mana untuk persamaan ini yang kita sebut dengan the law of natural growth. Nah, di sini ada merupakan persamaan diferensial, yaitu dP per dt sama dengan K dikali P, gitu ya. Dimana di sini fungsi yang belum kita ketahui itu adalah PT-nya, gitu ya. Kemudian diferensialnya untuk turunan di sini itu adalah dP per dt-nya. Ini adalah turunannya. Nah, di persamaan diferensial ini akan bernilai positif apabila populasinya itu terjadi kenaikan, dan sebaliknya bernilai negatif apabila terjadi penurunan. Oke, terus selanjutnya dari persamaan diferensial tadi, untuk persamaan yang pertama ini kita bisa mencari solusi, ya. Kita bisa mencari solusi dari persamaan yang pertama tadi dengan menggunakan separable differential equation, dengan menggunakan metode differential separable atau persamaan separable yang sudah kita bahas di video yang pertama, yaitu kita akan menjadikan yang memiliki variabel sama itu kita jadikan di salah satu sisi, gitu ya, seperti itu. Nah, tadi saya punya persamaan diferensialnya adalah seperti ini, ya. dP per dt itu sama dengan K dikali dengan P. Nah, di sini ada variabel P. Jadi, P ini nanti akan saya jadikan satu di salah satu sisi, seperti itu. Sehingga bisa saya tuliskan dP sama dengan K dikali P seperti ini, ya, dikali dengan dt. Nah, kemudian P di sini ini masih berada di sebelah ruas dt. Nah, biar P-nya itu ada di sebelah dp, berarti nanti di sini dia harus di 1 per P dp sama dengan K dikali dengan dt. Nah, seperti ini. Nah, ini karena kita menggunakan separable differential equation yang tadi kita sudah membahasnya di video yang pertama. Sehingga
bisa saya tuliskan di sini DP per P gitu ya, sama dengan K dikali dengan DT. Karena di sebelah sini ada DP, sebelah kiri, dan sebelah kanan juga ada DT, dari sini kita bisa mengintegralkan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yang kita miliki. Nah, untuk mencari solusinya, berarti saya mencari nilai P-nya atau mencari PT-nya. Nah, ini yang akan kita cari ya tujuannya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi setelah kita dapatkan ini ya. Ini berarti kita integralkan sehingga saya peroleh bentuknya akan seperti ini. Integral dP per P ya, ini dP per P ya dimasukkan di sebelah sini ya, kemudian K dikali dengan DT, ini juga yang di sebelah kanan, dan di sini sudah ada integralnya. Nah, kita lihat di sini integral dari 1 per P dP gitu ya, sesuai dengan materi kalkulus 1 yang sudah kita bahas gitu ya. Kalau integral, misalnya integral 1 per X dx, itu kan sama halnya dengan hasilnya ln dari mutlak X plus C gitu ya. Nah, sehingga integral dari 1 per P dikali DP ini, dia hasilnya adalah ln harga mutlak dari P, seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau integral dari K dt, K dt itu integralnya karena K itu seperti konstan gitu ya. Misalnya saya bisa menuliskan di sini integral dari 2 dx, itu kan hasilnya adalah 2x ditambahkan dengan C. Nah, sehingga untuk integral K dikali dt ini bisa hasilnya adalah K dikali T ya, ditambahkan dengan C. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan P-nya, di sini ada fungsi ln. Kemudian ln ini untuk kita menghilangkan ln-nya, sehingga ini saya eksponenkan ya. Ini sebelum ke sini, ini harus dieksponenkan terlebih dahulu ya. Saya eksponenkan berarti sini ya, sebelah sini. Nah, ini saya eksponenkan jadinya E pangkat ln mutlak dari P gitu ya. Itu sama dengan gitu ya. Sama dengan karena di sini ada eksponensial, berarti yang sebelah kanan, sisi kanan itu juga dieksponenkan. Berarti eksponen pangkat K T ditambah dengan C. Seperti itu ya. Nah, kita ingat sifat yang di kalkulus 1 juga sudah kita pelajari terkait dengan eksponen. Kalau ada bentuknya E pangkat ln seperti ini, itu bisa kita sederhanakan menjadi mutlak P. Mutlak P sama dengan E pangkat K dikali T ditambah dengan C. Seperti ini ya. Nah, sehingga bisa saya peroleh itu sampai sini ya. Ini sudah kita peroleh sampai sini. Nah, selanjutnya kita ingat kembali, kalau ada misalnya E pangkat KT ditambah C, ini kan sama halnya artinya dengan E pangkat KT dikali dengan E pangkat C, atau bisa juga saya tuliskan dengan E pangkat C dikali E pangkat KT, seperti ini. Nah, sehingga mutlak P ini sama halnya E pangkat C ya dikali E pangkat KT, seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita lihat ya, kalau misalnya kita ambil ya, kalau kita andaikan misalkan E pangkat C gitu ya, E pangkat C atau 0 ini sebagai A gitu ya, konstanta A. Nah, sehingga bisa saya peroleh hasilnya P itu nanti hasilnya akan sama dengan, karena ini tadi dimisalkan, diandaikan dengan A, sehingga kita peroleh P sama dengan A dikali E pangkat KT, seperti ini. Nah, ini adalah solusi yang kita dapatkan ya, PT-nya. Gitu. Jadi, saya dapatkan PT itu sama dengan A dikali E pangkat KT di sini ya, di mana A ini adalah
plus minus E pangkat C gitu ya, atau konstan gitu ya, atau 0 juga. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana kalau misalnya T-nya itu adalah 0 gitu ya. Jadi untuk T-nya 0, inisial awal gitu ya, di saat waktunya itu adalah 0, berarti nanti PT ini dia akan berubah menjadi P0 karena T-nya sama dengan 0 gitu ya. P0 sama dengan A dikali E pangkat K dikali dengan 0 di sini. Nah, K dikali 0, bilangan berapapun, konstanta berapapun, kalau dikali 0, itu hasilnya adalah 0. Kemudian, E pangkat 0. E pangkat 0, bilangan berapapun, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya itu adalah 1. Sehingga saya dapatkan A dikali dengan 1. A dikali 1, itu artinya sama dengan A, seperti ini. Nah, sehingga A ini adalah initial values ya of the function. Jadi nilai awal dari suatu fungsi populasi ini ya ketika T-nya itu sama dengan 0 seperti itu. Nah, selanjutnya dari penjabaran tadi yang sudah kita jelaskan, kita bisa mengambil rumusnya ya. Rumusnya untuk persamaan diferensial yang tadi kita miliki itu adalah ini ya, dP per dt sama dengan K dikali P gitu ya. Nah, apabila untuk inisial awal gitu ya, untuk nilai awalnya itu ketika T-nya itu sama dengan 0, ketika T-nya sama dengan 0 ya, berarti P0 yang bisa saya tuliskan dengan P0-nya yang ada di bawah ini ya, seperti ini, sehingga persamaan yang PT tadi ya, yang kita dapatkan PT A dikali E pangkat KT gitu ya. Yang tadi ya saya dapatkan PT itu sama dengan A dikali E pangkat KT, karena di sini inisial awalnya P0 ya, P0 ini berarti dia akan menggantikan yang A-nya di sini, karena tadi kan kita sudah misalkan P0 itu hasilnya adalah A, seperti ini. Sehingga saya dapatkan PT sama dengan P0 dikali dengan E pangkat K T, seperti ini. Nah, ini adalah solusi ketika ada initial value-nya, ada nilai awalnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada another way of writing equation 1 ya. Jadi di sini untuk selanjutnya ya, ini adalah bentuk lain dari persamaan yang pertama. Tadi persamaan pertama kan saya punya yang ini ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama ini apabila saya tuliskan dalam bentuk ekspresi yang lain ya, misalnya 1 per P dP per dt itu sama dengan K. Jadi K-nya di sini dia di satu sisi sendiri gitu ya, karena untuk melihat yang namanya relatif growth rate ya. Jadi untuk melihat relatif pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan secara relatif gitu ya dari suatu populasi, sehingga bisa diekspresikan modelnya seperti ini gitu. Nah, jadi untuk model populasi ini ya, hukum natural growth itu bisa kita hasilkan solusinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini poin pertama sudah selesai. Saya lanjutkan untuk poin yang kedua. Ini poin yang kedua itu adalah model secara logistik ya, model logistik. Nah, model logistik ini sebenarnya mengambil dari model yang tadi ya, yang hukum natural populasi gitu ya. Nah, di mana untuk yang logistik ini nanti kita melihat ketika P-nya gitu ya, P-nya apakah terjadi secara relatif dia penurunan populasinya gitu ya, atau relatif naik gitu ya. Nah, ini kemudian juga ada yang namanya carrying capacity atau M-nya ya, di mana
carrying capacity ini atau M ini itu adalah maksimum populasi gitu ya, maksimum populasi dari suatu lingkungannya gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ada M-nya sehingga persamaan logistik atau logistik modelnya itu bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini hampir sama atau mengadopsi tadi ya dari yang sini ya, dari relative growth rate gitu, seperti itu. Nah, di sini ini kita juga akan mencoba untuk mencari solusi dari model logistik ya, model logistik yang kita miliki ya. Jadi untuk model logistik ini mungkin saya bisa tuliskan kembali di persamaan yang 4 ya. Di persamaan yang 4, untuk P-nya ini saya akan jadikan 1 di sebelah kanan sini, sehingga akan menjadi K dikali dengan P gitu ya, 1 dikurangi dengan P per M, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menuliskan bentuk dari logistik model ini gitu ya. Bentuk dari model logistik ini adalah persamaan yang keempat tadi. Nah, persamaan yang keempat ini dengan menggunakan separable lagi gitu ya, untuk mencari penyelesaiannya, untuk mencari nilai P-nya gitu ya. Untuk mencari nilai P-nya berarti saya harus menjadikan variabel P itu berada di satu sisi, yaitu di P ya, di sisi semuanya ada di sebelah kanan ataupun kiri gitu ya, jadi dipisahkan dengan dt-nya gitu ya. Nah, sehingga bisa saya tuliskan itu di persamaan yang kelima ini ya. Persamaan yang kelima ini intinya sama dengan yang tadi ya, ini sudah dijadikan 1 di sebelah kiri dan juga K sama dt-nya di sebelah kanan. Nah, karena di sini ada dp, ada dt, sehingga kita integralkan. Nah, kita integralkan. Setelah itu, kita akan mencari hasil dari integral dari masing-masing ini, gitu ya. Nah, kita lihat dulu karena bentuk yang sebelah kanan ya, yang 1 gitu ya, 1 yang ini ya. Nah, ini kan 1 dibagi P, 1 min P per M ya. Nah, ini saya keluarkan dulu gitu ya. Saya akan menyederhanakan bentuk yang ada di sebelah kiri sini ya. Yang ini akan saya sederhanakan karena bentuknya masih cukup kompleks gitu ya ketika kita akan mengintegralkan gitu. Jadi saya akan sederhanakan biar nanti mudah ketika kita mengintegralkan. Seperti itu ya. Nah, sehingga saya peroleh 1 per P ya, 1 min P per M itu sama dengan ya, jadi karena di sini ada P per M ya, jadi semuanya harus dikalikan dengan M, maka bila disederhanakan itu bentuknya menjadi M P dikali dengan M min P ya, ini dari sini gitu ya. Nah, seperti itu. Setelah saya dapatkan bentuknya seperti ini, kemudian ini masih bisa kita jabarkan lagi biar lebih mudah gitu ya, dengan menggunakan partial function gitu ya, yang ada di bab 7.4 di bukunya James Stewart gitu ya. Nah, ini saya berikan contohnya di bukunya James Stewart itu ada model seperti ini ya, ini dengan menggunakan partial fraction gitu ya. Nah, di sini untuk model seperti ini dia pembaginya ya di sini. Nah, ini dia dijadikan satu-satu terlebih dahulu ininya ya. Nah, ininya diambil gitu ya, untuk A, B, C itu nanti akan dicari seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kita akan mencari dengan menggunakan partial fraction ini ya, dari M dibagi dengan P, M min P gitu ya. Ini sama halnya dengan bisa kita menuliskannya menjadi 1 dibagi dengan P gitu ya, ditambahkan 1 dibagi dengan M min P gitu ya, dimana 1 di sini M-nya dia kan berubah menjadi 1, itu adalah dengan mengikuti partial function ini ya, yang nantinya teman-teman bisa cek kembali di kalkulus 1 itu sudah ada untuk bagaimana mencari bentuk dari model yang seperti ini. Nah, setelah itu didapatkan persamaan yang keenam ini ya, persamaan yang keenam ini
ini kita sudah lebih sederhana ya, sudah bisa kita mencari nilai integralnya dari dp dibagi P 1 min P per M tuh ya. Nah, ini berarti saya kembalikan lagi ke bentuk awalnya yang ini ya. Ini saya kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, sehingga 1 per P ini ya, berarti dia di sini 1 per P ditambah dengan 1 M min P, 1 seperti ini. Nah, kemudian DP. Ya, ini DP, terus ini sebelah ruas kanannya K dikali DT itu masih sama ya, seperti ini. Tadi cuma saya menyederhanakan bentuk yang ada di sini. Nah, bentuk ini sudah kita sederhanakan sehingga bisa kita cari nilai integral dari 1 per P. 1 per P tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, hasilnya itu adalah ln P gitu ya, ln mutlak P. Kemudian begitu juga 1 per M min P, berarti ini juga bisa kita cari ya bentuknya ya. Bentuknya adalah menjadi ln M min P ya, ln N min P. Nah, berarti ini sudah kita integralkan gitu ya. Kemudian, untuk integral yang di sebelah sini ya, sebelah sini itu adalah sama juga di slide sebelumnya, itu K dikali T ditambahkan dengan C, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kenapa plus berubah menjadi negatif? Karena P-nya itu di sini adalah negatif ya. Jadi kalau diintegralkan dia akan menjadi negatif seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ln P dikurangi ln mutlak M min P sama dengan KT ditambah dengan C gitu ya. Nah, selanjutnya karena di sini ada ln, ini juga ada ln, ini bisa kita bagi ya, karena ini kan pengurangan, jadi bisa kita bagikan gitu ya. Nah, selanjutnya karena ini saya rubah ya, yang di sebelah kanan itu menjadi negatif gitu ya, otomatis yang di sebelah kiri itu yang harusnya ln P dibagi M min P, dia berubah jadi ln M min P dibagi dengan P, seperti itu. Nah, ini kemudian kita eksponenkan seperti biasa. Ini saya eksponenkan dari ln, kan hasilnya adalah tinggal ininya, M min P dibagi dengan P. Nah, berarti yang sebelah kanan itu kita eksponenkan. Eksponen min K, T, min C gitu ya. Dan ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini juga sama prinsipnya dengan yang tadi gitu ya. E pangkat min C dikali E pangkat min KT gitu ya. Nah, E pangkat min C apabila saya notasikan dengan A, saya dapatkan ini adalah A dikali E pangkat min KT, seperti itu. Nah, ini bentuk yang ini ya, belum sederhana ya, belum memperoleh solusinya, karena kita akan mencari nilai P-nya ya, karena ini kan masih M min P dibagi dengan P, jadi harus saya sederhanakan lagi gitu ya, sehingga nanti bisa diperoleh P, seperti itu ya. Nah, ini saya sederhanakan, berarti M per P gitu ya, ini M per P dikurangi dengan P dibagi dengan P, itu kan berarti 1 sama dengan A, E pangkat min KT, itu ya. Nah, kemudian ini saya rubah bentuknya menjadi seperti ini ya, ini dirubah menjadi P per M ya, P per M dikurangi dengan 1, ini yang tadinya M per P, ini kita rubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dengan ini ya, dengan di M-nya dibalik gitu ya, karena M-nya dibalik sehingga kan menjadi 1 per gitu ya, 1 per 1 ditambah dengan A E pangkat min KT, karena dibalik gitu ya, jadi yang tadinya M per P seperti ini kan jadinya A E pangkat min KT ya. Ini kan plus 1, karena dirubah P-nya yang di atas, karena saya akan mencari P, sehingga ininya seper nanti, gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini, karena akan saya cari P-nya, berarti P sama dengan M, gitu ya, dibagi 1 plus A, E pangkat min KT. Dan ini saya yakin teman-teman sudah paham gitu ya, untuk memperoleh nilai P seperti ini. Gitu ya. Nah, ini berarti adalah solusinya. Jadi, saya dapatkan PT ya, solusinya itu adalah ini ya, yang di persamaan 7 ini adalah solusi ya, ini.
Nah, ini solusinya dari logistik ya, dari model logistik tadi. Kemudian sama halnya dengan di model secara natural tadi gitu ya. Nah, di sini juga saya ambil untuk ketika T-nya 0. Ketika T-nya 0 berarti saya dapatkan P0 ya. Nah, ini P0 ya, P0 gitu ya. P0 nanti kita akan memasukkan ke dalam PT-nya yang sudah kita peroleh gitu ya. Sehingga untuk kita masukkan ke dalam modelnya, kita peroleh hasilnya adalah ini ya. Ini hasilnya. Nah, ini untuk memasukkan P0-nya itu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi bisa menggunakan persamaan yang di sini atau bisa menggunakan persamaan yang di bawahnya sini yang tadi sudah diketahui, yang sudah didapatkan P-nya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai A-nya. Nilai A-nya itu adalah M-min P0 dibagi P0. Jadi, dari sini kita dapatkan ya, untuk persamaan PT-nya sama dengan M dibagi 1 plus AE pangkat min KT, di mana A-nya itu adalah M dikurangi P0 dibagi dengan P0. Ini untuk inisial awalnya, seperti itu. Nah, ini adalah logistik modelnya ya, jadi hampir sama dengan yang tadi, seperti itu. Untuk example 2 itu prinsipnya juga sama ketika kita bisa mengerjakan dengan menggunakan yang tadi ya, logistik model ini. Tahapannya sama seperti itu, atau bisa kita mengadopsi dari persamaan yang ketujuh ini untuk menyelesaikan example yang kedua ini. Oke, mungkin saya next saja gitu ya. Di poin yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah persamaan linier ya. Persamaan linier ini bisa kita lihat di sini ya, first order linear difference equation. Jadi persamaan diferensial yang linier order pertama itu bisa kita lihat bentuknya adalah seperti ini, dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx gitu ya. Nah, sebagai contoh, for example, x dikali y aksen plus y sama dengan 2x. Nah, ini ketika x-nya tidak sama dengan 0, ini adalah merupakan persamaan diferensial orde 1 ya, yang secara linear, persamaan linear ya, persamaan diferensial yang linear gitu. Kenapa? Karena bentuknya itu sama dengan modelnya yang nomor 1 ini gitu ya. Kalau kita jabarkan gitu ya, kalau kita rubah bentuknya seperti ini, ternyata dia akan peroleh seperti ini ya. Jadi y aksen itu sama halnya dengan dy per dx ditambah px-nya berarti ini ya, 1 per x itu adalah px-nya dikali dengan y, ini y-nya sama dengan qx-nya berarti dia nilainya adalah 2 seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linier. Nah, selanjutnya untuk solusi dari persamaan diferensial linear orde 1 ini ya, itu adalah dengan menggunakan integrating faktor ya. Dengan menggunakan faktor ini, integrating atau IX ini dikalikan ke dua sisi gitu ya dari persamaan diferensial linear ini ya. Nah, integrasinya adalah seperti ini, E pangkat PX ya, integral PX dikali dengan dx. Mungkin biar lebih gamblang di sini saya berikan contohnya ya. Saya berikan contohnya untuk contoh yang pertama itu kita akan menyelesaikan persamaan diferensial linear gitu ya. Ini berarti saya harus mencari integratingnya dulu ya, integrating faktornya ini ya. E pangkat integral px dikali dengan dx ya. Sehingga ini saya masukkan E pangkat ya, E pangkat PX. PX-nya berarti yang mana? Kita cek. PX-nya adalah yang ini. 3x kuadrat dikali dx sama dengan, ya, sama dengan berarti kita bisa mencarinya gitu ya. E pangkat integral dari 3x pangkat 2 dx. Kan hasilnya adalah x pangkat 3. Seperti itu. Nah, kita dapatkan integratingnya itu adalah E pangkat x pangkat 3 gitu ya. Nah, ini bisa kita kalikan di antara kedua sisinya, sisi kanan dan kiri. Sehingga di sini ya, sisi kanan dan kiri dari persamaan yang kita miliki. Jadi ini dikalikan ya dengan dy per dx, kemudian ini juga dikalikan 3x kuadrat y, kemudian sama dengan 6x kuadrat E pangkat x. Ini juga sama seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat bentuk ini ternyata
itu hasilnya itu sama ya, sama dengan ketika kita memiliki modelnya seperti ini, D per dx E pangkat x pangkat 3 dikali dengan Y. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini hasilnya adalah ini. Nah ya, kita cek E pangkat x pangkat 3Y, kalau diturunkan itu kan hasilnya adalah E pangkat x pangkat 3 gitu ya, kemudian dikali dengan dy per dx gitu ya, terus ditambahkan dengan ininya ya, dikalikan dengan turunannya dulu gitu ya. Nah, ini kan berarti 3x kuadrat gitu ya, E pangkat x pangkat 3 Y gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah sama dengan yang di atas ini. Itu sama dengan 6x kuadrat ya, ini sama seperti ini gitu. Nah, selanjutnya dari sini ya, kita sudah mendapatkan D per dx E pangkat x pangkat 3Y. Nah, ini ya, sisi yang sebelah kiri, saya misalkan di sini D per ini ya, misalnya dz gitu ya, dz per dx, atau ini ya, ini langsung aja di sini D per dx E pangkat x pangkat 3Y gitu ya. Nah, ini kan hasilnya sama halnya dengan Y-nya gitu ya. Kalau misalnya saya punya di sini fungsinya Z misalnya ya, fungsinya Z terhadap X kan seperti ini ya, dz per dx, ini Z-nya, ini kan hasilnya itu adalah Z gitu ya. Nah, ketika di sini berarti ini otomatis hasilnya adalah E pangkat X pangkat 3 dikali dengan Y, seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini juga diintegralkan gitu ya. Ini diintegralkan jadinya integral 6x kuadrat gitu ya. Karena tadi kan dx-nya dia pindah ke sebelah sana gitu ya. Pindah ke sebelah yang ada di sisi kanan gitu ya. 6x kuadrat dikali E pangkat x pangkat 3 dx. Nah, kalau ini diintegralkan, hasilnya adalah ini cara mengintegralkannya gitu ya. Untuk mengintegralkannya, misalnya di sini saya ambil ya, misalnya ada ini ya, misalnya ini kan saya akan memperoleh gimana caranya untuk mendapatkan hasil integralnya 2E pangkat X pangkat 3 gitu ya. Nah, ini saya misalkan ya, misalkan saya ambil ya U misalnya gitu ya. Misalnya U-nya itu adalah X pangkat 3 seperti ini ya. Misalnya U-nya adalah X pangkat 3, sehingga saya dapatkan DU sama dengan 3X pangkat 2 DX seperti ini ya, karena ini saya ambil U-nya itu sesuai dengan yang di sini, X pangkat 3 gitu ya. Nah, dari sini DX ini berarti saya dapatkan DX itu sama dengan ya, sama dengan 1 per 3x kuadrat du. Kenapa saya ambil dx? Karena saya akan memasukkan di sini gitu ya. Ini sama seperti yang ketika itu ya, ketika apa namanya di materi kalkulus 1 seperti itu ya. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke sini ya. Ini berarti integral dari 6x kuadrat ya. 6x kuadrat E pangkat x pangkat 3 dx-nya itu menjadi 1 per 3x kuadrat du ya. Sekarang jadinya du. Nah, misalnya di sini 6 dibagi 3 itu adalah 2, kemudian ini E pangkat U ya, yang di sini E pangkat U, karena tadi U-nya adalah X pangkat 3, kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, berarti kan habis. Jadi, ini adalah integral dari E pangkat U gitu ya. Ya, ini kan masih ada 2, berarti dikali 2 ini ya. 2 E pangkat U du. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh hasil integralnya itu adalah integral E pangkat U itu adalah tetap gitu ya. Sehingga 2 E pangkat U plus C. Nah, kita balikan lagi. U-nya itu adalah X pangkat 3. Jadi, 2 E pangkat X pangkat 3 plus
C, sehingga kita bisa peroleh hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil integral dari yang kita miliki, yaitu 6x kuadrat dikali e pangkat x pangkat 3 dx, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai y-nya itu adalah 2 ditambah c dikali e pangkat x min 3, seperti itu. Nah, ini setelah kita menjabarkan lagi gitu ya, dari sini kita kemudian dapatkan untuk y-nya saja, berarti kan otomatis ini dibagi dengan e pangkat x3 sehingga diperoleh 2 ditambah c dikali e pangkat min x pangkat 3, seperti itu. Oke, untuk materi pertemuan yang kedua sudah selesai. Nah, untuk gambaran dari pertemuan selanjutnya, video yang ketiga itu terkait dengan kurva ya, dan juga kurva parametrik. Intinya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah membahas tentang yang pertama adalah model pertumbuhan populasi untuk model logistik sama model hukum natural gitu ya. Kemudian ada persamaan linear. Nah, di mana di sini nanti kita bisa mencari solusinya dengan menggunakan persamaan variable yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Oke, begitu yang bisa saya bahas atau yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau mungkin tadi ada suara dari luar masuk ke dalam video, saya mohon maaf, dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.